Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Nah, channel yang paling ramai sendiri, yang paling semangat sendiri ya teman-teman ya. Gimana kabarnya hari ini sahabat-sahabatku semuanya? Kalian sehat? Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau kalian dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dikasih rezeki banyak, disukseskan dalam usaha dan karirnya, amin amin ya robbal alamin. Ya, di sini Tati mau ngajak kalian biasa jalan-jalan ya. Jalan-jalan, saya mau ke danau itu, tapi danonya itu airnya surut banyak banget, jadi nggak seru ya sahabat-sahabat ya. Kelihatan dari sini cuman sedikit itu ya, danonya kering, jadi nggak seru, nggak kelihatan airnya yang ikannya yang lompat-lompat itu ya teman-teman ya. Di sini Tati mau ngajak kalian berolahraga sambil melihat pemandangan alam di Yonghe Taipei City sini. Sambil Tati mau sedikit cerita ya teman-teman ya, sedikit cerita apa ya tentang pribadi Tati ya sahabat-sahabatku ya. Mungkin kalau Tati nggak cerita yang sebenarnya, kalian semuanya, saudara-saudaraku semuanya itu nggak pada tahu ya. Ada yang mengira saya itu kerjanya di sini kerjanya yang nggak baik, atau alias nyimpang, atau alias nakal begitu ya, alias nakal, atau alias cari garangan, atau cari laki-laki di negeri orang ya. Yang saya alamin selama 9 tahun di sini ya, mungkin kalau saya sendiri yang ngalamin ya, tetapi nggak tahu yang lainnya ya. Alhamdulillahirobbil alamin banget, saya belum pernah merasakan garangan-garangan ya. Ya, saya belum pernah merasakan garangan-garangan, karena kalau nanti tahu rasanya garangan-garangan itu nikmat sih nikmat, tapi ntar kalau hamil kalian malu ya. Kalau hamil ya, kalau hamil dinikahin nggak apa-apa, tapi kalau nggak dinikahin itu malu. Apalagi saya sudah punya suami, saya sudah punya anak ya, saya juga punya keluarga. Nah, apa sih tujuan saya ke sini ya? Apa sih tujuan saya ke Taiwan sini? Apa saya mau cari garangan, atau cari laki-laki orang, atau saya cari duit? Nah, di sini saya punya jawaban ya. Saya punya jawaban dari hati nurani saya. Saya masih waras dan saya sehat betul ya. Di sini saya tujuannya itu untuk merubah nasib saya, untuk merubah nasib keluarga anak-anak saya. Supaya apa? Anak-anak saya itu nantinya biar nggak seperti saya jadi pembantu di negeri orang begini. Paling nggak anak saya bisa sekolah, bisa kerja yang agak lumayan, nggak kayak ibunya yang sekarang ngosek WC, jaga orang tua, ndulitin pantat, apa-apa ya, melek malam kalau malam begadang, bukannya begitu ya sahabat-sahabat. Yang saya mau nanti generasi saya, anak cucu saya jangan sampai mengalami kerja di luar negeri seperti saya. Karena apa? Kerja di luar negeri seperti saya ini ya, sengsara batin juga sengsara semuanya. Maksudnya sengsara batin gimana? Nggak bisa kumpul suami, nggak bisa kumpul anak, menahan segala-segalanya ya. Itulah sebagai seorang TKW atau TKI, semua merasakan begitu ya. Tanggung jawab TKW TKI termasuk saya ini berat saudara-saudaraku ya. Beratnya kenapa? Ya, berat menghadapi cemoohan orang, berat menghadapi mulut orang, berat menghadapi mulut tetangga kalau yang nggak suka kita ya. Kalau kita seumpama
kerja di Taiwan berhasil, ada yang punya kebun banyak, punya sapi banyak, nah punya mobil, ntar dikirain mah di masak di Taiwan bisa beli mobil paling-paling gini, paling-paling gitu. Pasti pikiran orang itu yang nggak suka sama kita itu begitu. Tapi ya kita mikir dengan akal sehat, ya kita mikir dengan akal sehat, dengan perasaan, dengan hati nurani, ya. Seumpama saya sendiri merasakan, ya. Tadi pagi saya buat status karena saya juga kaget apa yang terjadi sama kaki saya, ya. Kemarin saya pergi ngevlog ke bawah itu, ya, ke bawah situ, ke rumput-rumput itu, saya nginjak-nginjak rumput itu. Nah, saya nginjak-nginjak rumput itu terus gatel-gatel sahabat-sahabatku, ya. Terus kakiku itu gatel. Ntar dulu aku kecilin kalau diem goyang-goyang. Nah, terus kakiku ini gatel, ya. Kenapa gatel saya juga nggak ngerti, ya sahabat-sahabatku, ya. Saya nggak tahu. Aku juga gatel, ya, juga nggak tak olesin obat apa-apa begitu, ya. Emang sengaja saya unggah di Facebook karena saya juga kaget itu kenapa kok bisa merah kiri kanan paha saya bisa gatel kayak gitu, ya. Padahal saya nggak, kalau ada ulatnya ketahuan ada ulat bulu atau apa gitu mesti kan ketahuan, oh iya ada ulat bulunya begitu. Ini nggak kelihatan sahabat-sahabatku, ya, nggak kelihatan. Jadi saya pagi tadi mandi itu kaget kok kakiku kiri kanan ini merah semua begitu, ya. Kena apa? Merahnya itu bukan merah bengkak begitu sahabat-sahabat, ya. Merahnya itu bukan merah bengkak begitu, tapi merahnya itu sampai ngeyum. Merahnya itu merah, ya merah kayak hitam kayak gitu, ya, kayak jarem kayak gitu, ya. Terus barusan saya olesin obat, ya. Saya olesin obat, tadi aku udah ke dokter. Kata dokter alergi juga, ya, alergi, nggak tahu kena apa, ya, mungkin kena kotoran, kan di sini ada anjing-anjing juga, mungkin ada kotoran apa begitu, ya. Saya juga nggak ngerti juga, ya. Itu ada juga yang komen katanya, itu mah kebanyakan katanya. Ya, kebanyakan apa? Ya, kalau ngomong, kalau komen itu yang jelas, ya. Kalau kebanyakan tuh kebanyakan apa? Begitu. Saya sih nggak masalah, ya, di komen sama teman-teman, sama sahabat-sahabat. Mau kalian komen apa-apa, saya terima, ya, nggak apa-apa. Begitu, tapi ya komen yang positif-positif, ya. Jangan sampai kalian itu ngomenin yang nggak bener begitu, ya. Saya juga manusia, punya perasaan juga, ya, punya harga diri juga, ya. Saya harus tegas sama yang nggak bener, ya. Mungkin dianggapnya kalau kita kerja di luar negeri gini, dianggapnya itu main serong atau main laki-laki begitu, ya, di sini. Tapi nggak semua kayak gitu, ya. Nggak semua TKW TKI itu kayak gitu sahabat-sahabat, ya. Kalau emang dia janda atau dia duda, ya nggak apa-apa, nggak masalah, no problem, ya, karena nggak punya tanggungan apa-apa. Tapi kalau punya suami, punya istri, selagi suaminya masih benar, selagi istrinya masih benar, kenapa dia harus ditinggal begitu, ya. Sedangkan kalau seorang TKW TKI, ya, kita pergi di Taiwan sini, suami itu nganggur nggak dipakai, teman-teman, ya. Kalau yang istrinya kerja di sini, istrinya, kalau suaminya yang kerja di Taiwan, istrinya nganggur nggak ada yang make, kecuali istrinya itu main serong sama orang atau sama siapa, ya. Kalau istrinya yang main serong apa suaminya main serong, ya tergantung kitanya lah, ya. Kalau kitanya bener, masa suami kita mau nggak bener, kan nggak mungkin. Kecuali
kita di sini nggak benar, terus suami ikut-ikut nggak benar. Nah itu betul begitu. Ntar dulu ada telepon kayaknya. Oh enggak. Ya, kalau suaminya main nggak bener ya istrinya pasti nggak bener. Kalau kitanya bener ya nggak mungkin suami kita itu nggak bener. Kita itu positive thinking ya. Jangan sampai kita itu dibilangin orang yang nggak bener, ya dibilangin orang nggak bener. Kita itu di sini juga punya hati perasaan. Kalau kita dibilang nggak bener, tentunya kita juga marah begitu ya. Tapi marah itu ada alasannya. Lah intinya saya itu kerja di sini bertahun-tahun itu, yang saya pikirkan ya, saya pribadi itu pengen maju, pengen merubah nasib, dan jangan sampai ketinggalan sama tetangga-tetangganya begitu. Maksudnya ketinggalan bukannya saya itu mau menyaingin tetangga saya, bukan begitu, bukan berarti begitu ya sahabat-sahabatku ya. Asal biar nggak ketinggalan sama tetangganya itu begini, dalam arti ya, kalau tetangganya bisa makan, bisa punya tempat tinggal ya, bisa punya tempat tinggal, dan anaknya bisa kerja yang di tempat bagus, kenapa saya enggak? Lah begitu itu ya, bukannya mau bersaing dalam harta atau benda, tidak ya. Kalian harus paham, harus mengerti ya, jangan sampai kalian itu salah persepsi ya. Kita kerja di sini jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara ya, jauh dari sanak saudara ya. Tentunya kita banyak pengorbanan ya sahabat-sahabatku ya. Saya sambil naik saja ke atas ya, karena itu badan saya itu gatal-gatal, nanti kena angin ntar tambah gatel ya. Karena badan saya ini gatel-gatel, ntar kena angin itu tambah merah-merah. Jadi saya akan naik tangga itu ya. Olahraganya sebentar saja. Nah saya itu juga nggak habis pikir ya sahabat-sahabat ya. Saya itu sebenarnya juga pengen banget pulang ke Indonesia, itu pengen banget sahabat-sahabat. Saya ini masih normal, saya ini masih ingat anak, ingat suami. Jadi saya juga pengen pulang, tapi ya keadaannya begini, ya harus pulang gimana? Saya juga bingung ya. Saya juga bingung. Nah dalam kebingungan saya ini, kalau saya memikirnya terlalu over ya, dalam kebingungan saya ini, kalau saya mikirnya terlalu over atau terlalu serius, nanti saya sakit sendiri ya. Nanti saya bisa down, nanti saya bisa sakit sendiri. Makanya saya buat biar agak keselimur sedikit begitu ya. Walaupun keselimur kayak apa, walaupun keselimur kayak apa ya, tetap aja ingat begitu ya. Pikiran itu nggak hilang sahabat-sahabat ya. Apalagi seorang ibu yang melahirkan 2 anak ya, pastinya tetap ingat sama anaknya, ingat sama suaminya, ingat sama bapaknya ya. Pasti begitu. Kalian mungkin ada yang tahu gimana rasanya jadi seorang TKW, jadi seorang TKI ya. Kalau seandainya ditawarin
Siapa sih yang mau jadi TKW? Siapa sih yang mau jadi TKI? Nggak ada yang mau, sahabat-sahabat. Ya, nggak ada yang mau. Karena apa? Beratnya beban itu sangat berat banget gitu ya. Berat beban yang dialami itu sangat berat banget. Kenapa saya bilang berat banget? Ya karena itu. Karena jauh dari orang tua, jauh dari anak saudara, dari suami, dari keluarga. Kalau kita di sini pulang selamat mah senang ya. Kalau ada juga yang di sini pulang tinggal nama, pulang sakit, pulang nggak lengkap kayak gitu kan, kita juga punya perasaan begitu ya sahabat-sahabatku ya. Mungkin sebagian orang itu memikir mungkin kasihan sebagai seorang TKW itu mungkin kasihan ya, kasihan kok begini begitu begini begitu. Sebagian orang memikir kita itu sebelah mata sahabat-sahabat. Banyak yang memikir kita itu dari segi negatifnya. Padahal nggak semua orang itu begitu. Padahal nggak semua orang itu melakukan itu. Tapi di mata orang yang nggak suka, ya, yang nggak suka TKW TKI, mungkin begitu pikirannya. Tapi kalau saya sendiri, saya sekarang nggak pernah menghiraukan orang mau ngomong apa, mau jelek-jelekin saya gimana. Yang penting saya sistemnya, saya prinsipnya, saya di sini kerja nyariin nafkah anakku, ya, nyari nafkah anakku buat masa depan anakku. Saya nggak pernah merasakan atau nggak pernah saya ngurusin orang lain. Begitu sahabat-sahabat. Ini udah mau hujan ya sahabat-sahabatku ya. Sudah mau hujan ini. Ini aku dekatkan ya. Aku dekatkan. Ini jauh tapi aku zoom ya teman-teman ya. Itu Iling-I ya. 101. Itu kalau tahun baru di situ kembang api ya. Di situ kembang api. Nah, itu danaunya kelihatan kering kan, nggak ada airnya ya sahabat-sahabatku ya. Ini agak jauh tapi aku zoom. Ya, agak jauh tapi aku zoom. Hari ini Taipei mendung ya. Hari ini Taipei mendung. Kalian bisa lihat sendiri. Ini udah mau hujan, yang penting saya bisa dapat video, saya dapat view. Mudah-mudahan video saya banyak yang nonton, mudah-mudahan banyak yang suka ya. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila suka video-video Tati ya. Karena video Tati ini apa ada aja. Ya, semua ada. Obat-obatan juga ada. Olahraga juga ada ya. Tati itu senang berbagi ya, walaupun cuman berbagi pengalaman. Tapi kalau orang yang nggak bener ya harus Tati benerkan begitu ya, harus Tati luruskan. Apalagi berprasangka yang sangat buruk itu berbahaya banget ya. Kalau jadi mulutnya mulut harimau itu sangat membahayakan orang lain, jadi harus ditanggulangin ya sahabat-sahabatku ya. Begitu ya, benar semua TKW itu nggak sama ya sahabat-sahabat ya. TKW itu nggak sama, nggak mungkin semuanya melakukan kayak gitu, tapi
di mata kalian itu mungkin sama, itu salah ya sahabat-sahabatku ya. Begitu. Ini ya, ini bagus banget teman-teman ya, rumputnya hijau ya, buat guling-guling, buat golep, buat apa aja. Wah, mantep, mantep jiwa. Ya udah ya teman-teman ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paseduluran selawase, salam persaudaraan, salam persahabatan. Jangan lupa tinggalkan jejak ya, jangan lupa tinggalkan jejak, tonjok yang merah, like dan komen yang positif. Jangan yang negatif ya teman-teman ya. Selamat berkarya, semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.